Halo teman-teman, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi sebelumnya sorry banget gue baru sempet upload video lagi karena kemarin menuju akhir tahun karena satu dan lain hal gue ada kesibukan di luar, jadi sekarang baru sempet nih gue upload video Cerita Saham lagi. Anyway, menyambut 2022 ini, selamat tahun baru untuk kalian semua. Dan ada baiknya di awal tahun ini kita melihat nih kondisi makro dari indeks saham kita nih, IHSG. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang pergerakan IHSG setahun kemarin dan ya kurang lebih memprediksi gimana pergerakan IHSG di tahun 2022 ini. Nah mungkin nih teman-teman bisa kalau misalkan ngelihat ada tulisan yang udah gue bikin sebelumnya. Jadi gue melihat ya perjalanan IHSG dari tahun 2021 dari awal tahun dan akhir tahunnya, dimana di sini mungkin di akhir tahun 2020-nya dia IHSG-nya close di 5.979. Kemudian di awal tahun 2021 seperti yang kita tahu, IHSG di hari perdagangan pertamanya close plus 2,1% di 6.104. Jadi waktu di awal tahun 2021 itu IHSG naik ke level atas 6.000 lagi dari sebelumnya 5.900-an. Kemudian di akhir tahun 2021 IHSG berhasil close di level 6.581. Lalu di perdagangan pertama tahun 2022, ini 2022 3 Januari. Ini gue ngerekam videonya di tanggal 3 Januari 2022. IHSG berhasil close 6.665 plus 1,27% dibandingkan hari sebelumnya, yaitu 30 Desember 2021. Salah satu milestone yang mungkin teman-teman semua juga udah tahu, di mana di tahun 2021 ini seperti yang kita tahu IHSG rally uptrend ke atas, di mana di kemarin di 2020-nya IHSG-nya ngedrop karena COVID. Jadi hampir semua market saham di dunia ini ngedrop semua, dan di 2021 mulai recovery. Dan IHSG sendiri di tahun 2021 dia mencetak all time high di tanggal 22 November. Itu IHSG itu mencapai 6.754, level 6.754. Itu tuh sekitar di sini nih, 22 November teman-teman. Jadi kemarin di tahun 2021 IHSG udah berhasil nyentuh level tertinggi dalam sejarahnya di 6.754. Nah, ngomong tentang 2022, tahun ini pun seperti tahun 2021, tahun sebelumnya, di mana di hari perdagangan pertama indeks harga saham gabungan kita atau IHSG close hijau plus 2,1%, dan di tahun ini 2022 close hijau juga plus 1,27%. Untuk di tahun 2021 seperti yang kita lihat dari historicalnya, di mana IHSG bisa dikatakan uptrend. Dan bagaimana di tahun 2022 ini, mari kita lihat secara teknikalnya. Di sini kalau misalkan gue bisa lihat resistance-nya, mungkin ada di sekitar level ini, dan supportnya ada di sekitar level ini. Nah, di sini seperti yang kita tahu, resistance dari IHSG yang sekarang saat ini sedang berlangsung itu ada di sekitar level 6.714.
Jadi supportnya pun ada di level 6485. Jadi sudah terhitung dari Oktober ya, dari pertengahan Oktober sampai hari ini, sampai 4 Januari 2022, ini berarti udah berlangsung sekitar 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi 3 bulan terakhir itu IHSG bergerak sideways, dimana channelnya itu resistance-nya 6714 dan supportnya itu di 6480. Jadi sekarang posisi IHSG di 6665, dimana sedikit lagi dia akan ketemu dengan level resistance-nya nih. Nah, di sini jika melihat dari short term-nya, ada kemungkinan IHSG akan terbentur di resistance-nya, lalu kemudian turun lagi ke level support-nya dan lanjut bergerak di channel sideways-nya. Namun kedepannya apabila IHSG berhasil breakout dari level resistance-nya, di mana dia berhasil tembus dari 6714 ini dan berhasil ditahan di level atasnya, maka ada kemungkinan IHSG akan lanjut rally ke atas. Ini saya pindahin dulu. Nah, jadi kalau misalkan melihat dari historicalnya lagi kita melihat historical, di mana di tahun 2021 tanggal 22 November ini, kemudian juga tanggal 25 November ini IHSG 2 kali breakout dari resistance-nya, tapi kemudian di hari-hari berikutnya dia kembali turun. Artinya amannya untuk IHSG ini kita melihat saat dia breakout dari resistance 6714, ada baiknya kita melihat 2-3 hari ke depannya nih, 2-3 hari ke depan perdagangan. Dan apabila IHSG-nya tetap berada di atas level 6714, artinya bertahan di atas support barunya, maka ada kemungkinan IHSG akan rally ke atas. Lalu itu satu. Yang kedua, apabila dia terbentur dari resistance-nya tadi dan dia menuju ke level supportnya, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan juga. Apabila dari level supportnya ini dia lanjut turun ke bawah dan tidak bisa menembus resistance barunya lagi, maka ada kemungkinan IHSG breakdown dari channel sideways dan akan beralih menjadi downtrend. Seperti itu teman-teman. Jadi dari IHSG sendiri yang perlu kita perhatikan adalah apabila dia berhasil breakout dari resistance-nya 6714, maka ada kemungkinan akan rally ke atas. Dan apabila dia breakdown dari support sideways channelnya, maka ada kemungkinan akan rally ke bawah atau downtrend. Trend IHSG menjadi downtrend. Nah, strateginya apa? Kalau dari gue pribadi, selama masih ada di channel sideways ini, gue strateginya swing trading. Swing trading itu apa? Jadi swing trading itu beli di area support dan jual di area resistance-nya. Jadi dari saham-saham pilihan kita gitu ya, yang dari hasil screening kita jual cepat aja gitu. Jadi beli di area supportnya lalu jual di area resistance-nya. Apabila berhasil breakout dari resistance IHSG-nya, mungkin gue bisa agak lebih agresif. Dimana di sini karena secara tren IHSG-nya terkonfirm uptrend, kalau dia breakout dari resistance-nya, artinya tren-tren sebagian besar saham di IHSG itu otomatis uptrend. Maka kita bisa menggunakan strategi trend following kalau seperti itu. Jadi ada kemungkinan lebih besar untuk strategi trend following mendapat profit yang maksimal gitu. Dan apabila IHSG-nya breakdown dari support sideways channelnya, maka mungkin strategi yang gue terapkan adalah gue akan
menjaga cash gue dulu nih. Gue akan menjaga cash gue dulu sampai IHSG-nya secara tren itu dan trennya berhenti, entah dia beralih lagi ke sideways atau dia rebound menjadi uptrend lagi. Nah, gue akan menjaga cash gue dulu, jadi gue nggak agresif saat dia downtrend supportnya ini. Saat dia breakdown supportnya ini menuju downtrend, gue akan menjaga cash gue untuk kemudian gue masuk lagi ke market saat IHSG-nya udah terkonfirm downtrendnya patah ya. Apakah dia sideways atau apakah dia uptrend, maka di situ gue baru masuk gitu. Jadi untuk sekarang saat ini yang gue lakukan adalah gue lagi swing trade aja. Seperti hari ini juga gue baru beli beberapa saham yang memang kalau misalkan gue lihat dari technical dan fundamentalnya dan dari money flow-nya itu mempunyai prospek yang cukup baik ke depannya. Jadi gue beli beberapa saham dan pastinya memasang stop loss dan auto order untuk sell-nya apabila udah nyentuh resistance. Jadi main swing trade aja sekarang. Harapan kedepannya pastinya IHSG breakout dari resistance-nya, dia naik ke level 6.700-an. Dengan level 6.700-an ini mudah-mudahan terkonfirm uptrend ya teman-teman IHSG, jadi kita bisa lebih agresif nih baik yang trading maupun investment. Oke, mungkin itu aja sekilas dari gua. Ini sekali lagi gua bahas technical di mana melihat prospeknya dari historical. Tentu untuk analisa jual beli sahamnya teman-teman kombinasikan juga dengan analisa lainnya yang sesuai dengan trading plan teman-teman semua. Oke, itu aja dari gua. Thank you semua.